Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Mas Aldo yang saya hormati, Bapak Ibu dari perhimpunan ya, persatuan atau apa? Mahasiswa Pasar Sarjana ini. Forum Mahasiswa Pasar Sarjana NTT di Jakarta. Yang saya hormati Pak Surya Abdul Ghani, ini kepala bidang sekarang panjang banget hubungan antar lembaga. Kepala bidang hubungan antar lembaga dari Biro Humas Kementerian LHK. Saya sore ini ditugasi oleh Pak Direktur Manfaat Jasa Lingkungan yang mendapatkan mandat dari Ibu Menteri LHK langsung kemarin WA ke Pak Direktur, Pak Dr. Nandang untuk menugasi saya, dan kemudian juga kami berkoordinasi dengan Humas KLHK sehingga Pak Surya hari ini hadir pada kesempatan sore ini. Saya bersama tim, saya kenalin dulu ya, saya Sabto Aji Prabowo, Kasubdit Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Jadi saya hadir, mungkin nanti Kang Surya kalau mau bisa perkenalan diri sendiri nanti. Saya dengan Pak Yohan Hendrat Moko, pengendali ekosistem hutan muda di Direktorat kami. Kemudian ada di mana tadi Pak Yohan tadi. Terus ada Mbak, ini nyari kursi. Ada Mbak Dina Srikandi, ini admin media sosial Ayo ke Taman Nasional @official _official yang medsosnya Direktorat PJLKK, dan Mbak Ulayah Putri, ini staf magang di Direktorat PJLKK. Jadi saya ditugasi untuk hadir memberikan semacam mungkin pengantar atau pemantik diskusi yang tadi sudah disinggung oleh Mas Bang Aldo terkait pro kontra pembatasan pengunjung ke Taman Nasional Komodo. Jadi perlu kami sampaikan bahwa Taman Nasional Komodo ini adalah salah satu warisan dunia. Mungkin Bapak Ibu semua sudah sangat paham, karena satu-satunya binatang purba yang masih ada di dunia ini adalah komodo. Dan itu hanya dimiliki oleh NTT. Tidak ada provinsi lain yang punya. Nah, khususnya yang hidup di habitat alaminya di Taman Nasional Komodo. Jadi ini adalah aset nasional, bahkan aset internasional kami pikir, yang sehingga harus benar-benar kita jaga bersama. Kita jaga bersama, jangan sampai kemudian ketika Bapak Ibu sudah punya cucu, nanti cucunya hanya tinggal dapat cerita saja bahwa dulu pada saat ayah ini muda itu ada namanya binatang purba komodo. Nah, sekarang tinggal gambar gitu. Jangan sampai seperti itu. Makanya concern utama kita. Dan itu reason utama kenapa kemudian Taman Nasional Komodo itu ditetapkan. Nah, bahwa kemudian Taman Nasional tidak hanya berfungsi ekologi sebagai habitat satwa liar penting di dunia begitu, tapi juga kemudian berfungsi sosial. Di antaranya adalah untuk kepentingan wisata. Nah, dalam perkembangannya wisata di Taman Nasional Komodo ini, terutama sejak penetapan sebagai New Seven Wonder ya 2012, itu trennya meningkat sangat luar biasa, berpuncak di tahun 2019. Di tahun 2019 itu ada tercatat 221.700 orang pengunjung dalam setahun. Nah, 2020 ada pandemi COVID-19. Ya, itu yang kemudian memang menurun sepertinya. Tapi benar-benar pure karena pandemi dan kemudian ada penutupan kawasan, ada pembatasan perjalanan sehingga menurun. Seandainya tidak ada pembatasan, kami yakin akan meningkat dengan luar biasa. Nah, sekarang begitu pandemi sudah menuju ke era endemi, pembatasan mulai dilonggarkan. Saya kebetulan hari Senin akan ke Labuan Bajo, itu nyari tiket setengah mati udah nggak ada tadi, harus lewat Bali dulu baru kemudian bisa. Itu karena tadi
setelah pandemi orang punya keinginan yang sangat kuat untuk lepas dari kungkungan itu, kemudian pengen berwisata. Nah, kunjungan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu itu mau tidak mau, suka tidak suka pasti akan menimbulkan dampak terhadap kelangsungan hidup dari komodo itu sendiri. Jadi kalau concern kami di situ Bang Adul dan Bapak Ibu semuanya, bahwa wisata di Taman Nasional itu bukan wisata biasa, bukan mass tourism yang kemudian kita buka selebar-lebarnya, orang datang sebanyak mungkin, tapi yang kemudian ada apa? Sampah, itu jamak di mana-mana. Yang kemudian yang kedua juga tadi perubahan atau degradasi terhadap habitat itu sendiri. Dan tentunya ketika habitat terdegradasi, ya ujung-ujungnya adalah ancaman terhadap kelestarian satwa liar yang ada di dalamnya. Saya ambil contoh kasus di mungkin nanti bisa di browse ya, di googling, Khao Yai National Park di Thailand. Dia buka wisata yang luar biasa, setahun hampir 500.000 orang. Tapi kemudian apa? Ikon dari Taman Nasional itu, harimau Indochina, punah. Khao Yai National Park. Nah, Thailand makanya nggak mau mengulang kesal yang sama. Dia masih punya wilayah di Huai Gai Keng namanya. Dia membatasi betul kegiatan wisata di sana dengan apa namanya, bahwa itu bukan wisata yang biasa saja. Wisatanya harus memberikan experience, memberikan edukasi kepada publik. Sehingga kemudian di Huai Gai Keng yang tersisa di wilayah Thailand bagian utara itu masih harimaunya meningkat cukup pesat populasinya. Kalau di Khao Yai yang di wilayah bagian timur Thailand sudah wassalam, hilang, sudah nggak ada. Nah, pengalaman seperti itu yang kemudian kami tidak ingin terjadi di taman nasional di Indonesia. Itu. Dan COVID kemarin terus terang adalah momentum bagi kami di pusat untuk membuat kebijakan bahwa taman nasional dan taman wisata alam di seluruh Indonesia harus punya kajian daya dukung dan daya tampung wisata. Berapa maksimal yang dia bisa tampung. Sehingga sekarang misalkan dicek di semua taman nasional, kita nggak akan buka semaunya begitu untuk menerima kunjungan wisata. Semua taman nasional. Boleh Anda cek di Rinjani, di Bromo Tengger Semeru, di Gunung Gede Pangrango. Karena itu momentum untuk kemudian, oke, kita harus meluruskan nih. Meluruskan pola pengolahan wisata alam di Taman Nasional. Dulu kami selalu oleh Bappenas ya, ditargetkan adalah PNBP yang masuk ke negara. Sekian triliun setiap tahun. Kalau sudah ada target PNBP sekian triliun, penerjemahannya apa? Tiket masuk dong. Tiket masuk berapa ininya? Berarti ke jumlah wisatawan yang bayar dong, kan begitu. Selalu seperti itu. Dan sekarang Bappenas sudah mulai berubah mindset juga. Tidak lagi mengejar kita dengan target PNBP, tapi kemudian adalah bagaimana menciptakan wisata yang lebih bertanggung jawab, responsible tourism, atau sekarang lebih dikenal lagi sustainable tourism, wisata yang berkelanjutan. Yang artinya berkelanjutan dari sisi ekologinya, sehingga tempat wisata yang dijadikan tujuan atau destinasi wisatawan itu tetap memiliki keunggulan, di sisi yang lain juga sustainable dari sisi ekonomi. Nah, itu yang kemudian Komodo, Taman Nasional Komodo juga melakukan kajian dengan melibatkan para ahli dari sistem dynamic center yang di dalamnya ada ahli-ahli dari IPB maupun dari Pak Yatna itu UNAS ya? Oh UI sorry, Prof Yatna Supriyatna. Dan kajian itu kemudian yang merekomendasikan bahwa maksimal kunjungan wisata di Taman Nasional Komodo berdasarkan luas zona pemanfaatannya, berdasarkan sarana prasarana yang ada di sana untuk kenyamanan pengunjung dan juga kemudian kenyamanan dari komodo itu sendiri adalah maksimal 219.000 orang per tahun. 219.000 orang per tahun. Kalau kita bagi rata-rata 360 hari berarti sekitar 700 orang setiap hari.
Nah, sebelum ini kan kita tidak pernah menerapkan itu. Kita buka, makanya mungkin teman-teman udah pernah ke Taman Nasional Komodo semua ya? Sudah. Pernah ke Rinca? Rinca tidak. Loh Buaya belum pernah? Enggak. Loh Buaya sudah pernah. Lihat komodo di sana enggak? Ya, sebagian. Gimana komodonya? Kecil-kecil. Kecil doang? Apalagi? Gemuk-gemuk malah ya. Sebagian, tapi ada sebagian. Masih kecil. Nah, saya kebetulan 2019 akhir sebelum pandemi itu menjelajah hampir seluruh kawasan Taman Nasional Komodo. Ada kesempatan untuk survei begitu. Ada sekitar 4 hari saya. Di Loh Buaya, di Pulau Rinca, komodo yang ada di wilayah yang menjadi pusat kunjungan wisata itu kalau saya yang sudah banyak, saya kebetulan sudah banyak pindah-pindah di seluruh Indonesia ini. Komodonya sudah berubah perilaku. Anda kalau datang ke Kebun Raya Bogor, Istana Bogor, lihat rusanya, itu akan ada 2 kelompok. Kelompok rusa yang berubah perilakunya, dia hanya nongkrong di pinggir pagar, menunggu apa? Menunggu orang ngasih wortel dari pengunjung. Tapi ada kelompok lain di sana yang memang masih liar. Itulah yang terjadi di Rinca. Anda bisa cek nanti. Ya. Jadi kalau yang komodo ada di area kunjungan, itu nongkrong di bawah warung-warung, ya nggak? Kalau kita deketin pun dia nggak bergerak. Padahal sifat asli satwa liar, dia akan menghindar dari manusia. Dia akan menghindar. Tapi kalau di Rinca, dia nongkrong di bawah-bawah ini, warung, di bawah-bawah nungguin nanti orang mungkin membuang bisa daging, membuang sisa sop, makan dari situ. Dia mengharap dari situ dan sudah familiar dengan manusia. Makanya ada kemudian foto di dekatnya yang pakai ini. That's not wildlife behavior. Bukan satwa liar itu. Kan udah berubah. Sama dengan rusa yang di kebun raya yang nungguin wortel pengunjung. Nah, kalau mungkin suatu saat Anda nanti ke Gili Motang atau ke Nusa Kode, Pulau Nusa Kode, atau di Loh Baru. Nah, Loh Baru itu resort terpencil di yang berbatasan dengan Pulau Sape. Saya kebetulan ke sana. Namanya komodonya itu begitu punya wibawa lah. Ya, punya wibawa. Orang datang tuh langsung, kalau komodo yang sudah berubah kan kayak senyum, dia enggak? Saya ada dokumentasinya. Begitu, karena memang dia masih liar. Dari jarak jauh dia sudah langsung mencorongkan matanya, keliarannya nampak dan kemudian dia menghindar. Itu sifat asli. Nah, kita nggak ingin kemudian apa yang terjadi di Rinca dulu itu terjadi ke semua wilayah di Taman Nasional Komodo. Khususnya kalau habitat utamanya kan Rinca dengan Pulau Komodo. Sehingga berkaca dari situ, biar komodonya itu tidak komodo jadi letoy semua yang semuanya akrab-akraban dengan manusia. Tadi ya Sarpras di Rinca yang sempat membuat heboh dunia internasional karena narasi truk dihadang komodo, padahal sebenarnya truknya parkir, komodonya lewat, difoto dari depan. Itu yang terjadi sebenarnya. Oke, tapi itu komodo yang memang berakrab-akrab dengan manusia tadi. Karena ada perubahan perilaku. Nah, biar itu nggak kemudian muncul Sarpras yang dibangun itu, yang sempat bikin heboh, itu sebenarnya justru diciptakan untuk membatasi tadi interaksi komodo dengan manusianya. Karena apa? Dia kalau di marketnya kan seolah-olah kayak kebun binatang ya. Kemudian Gregorius yang di AVI itu, yang Instagramnya begitu ngetop setelah dia upload foto komodo depan truk, AVI Oma atau penggiat di sana. Itu
seolah-olah kan komodonya ngumpul kalau di marketnya di tengah, dikelilingi pagar, padahal tidak sebenarnya. Itu bawahnya bolong. Jadi komodo memang bisa aja nanti ke tengah-tengah situ. Orang nontonnya, yang pengunjung yang umum itu menonton dari atas ini. Dia tidak langsung berinteraksi dengan komodo biar tidak ada perubahan tadi. Itu rinca. Nah, kemudian kalau yang di Pulau Komodo karena memang di sana relatif terbatas ininya, sarklasnya, komodonya relatif lebih liar timbang yang ada di Rinca. Nah, kemudian itu kita ingin ya let the komodo be komodo lah. Biarkan komodo itu jadi komodo. Jangan jadi kadal yang suka berakrab-akrab dengan manusia. Salah satunya apa? Tentu dengan tadi membatasi seminimal mungkin interaksi komodo dengan manusia. Nah, dari kacamata itulah kemudian bahwa kita perlu mendrive wisata yang ada di semua taman nasional termasuk Taman Nasional Komodo itu sesuai dengan daya dukung dari kawasan itu sendiri. Sehingga tadi wisata tetap berjalan, tapi kemudian komodonya tetap bisa tumbuh dengan baik, berkembang biak dengan baik, dan memang sekarang posisi populasi komodo di Taman Nasional itu relatif stable ya, dari 2.900 ke 3.300-an lah kanan kiri. Karena memang dia juga punya perilaku yang induk itu akan memakan anakan, biasalah namanya binatang kan seperti itu. Nah, kita ingin itu tetap terjaga kelestariannya, tapi juga kemudian wisatawan tetap bisa datang, masyarakat tetap mendapatkan multiplier effect yang ada kegiatan dari kegiatan wisata tersebut. Nah, kemudian keluarlah angka tadi dari kajian yang dilakukan. Kemudian bagaimana cara menerapkannya? Penetapan kuota, terutama yang itu akan ditujukan kepada yang akan berdaratan. Kalau yang penyelam kan sebenarnya gini ya, wisatawan terutama wisatawan asing itu yang bolak-balik datang ke Komodo dari kajian yang kami lakukan bukan karena komodonya ansih, tapi lebih karena keindahan terumbu karangnya. Mereka yang bolak-balik datang. Wisatawan Australia itu bisa 2-3 kali datang ke Komodo dalam 1 tahun karena sebenarnya menyelamnya, bukan karena nonton komodonya. Nah, penyelaman pun teman-teman di Taman Nasional Komodo juga sudah membuat dari dulu, kalau itu justru dari dulu itu sudah membuat setiap titik berapa maksimal yang boleh melakukan penyelaman pada hari itu, karena menjaga kelestarian terumbu karang. Nah, kemudian setelah ditetapkan daya dukung, dan saya menyampaikan ke Bang Aldo dan teman-teman semua, Bang Aldo kan sepertinya tidak sekedar tujuan konservasi. Kalau KLHK murni konservasi, tolong dicatat itu. Tujuan kita murni konservasi, biar kemudian impact kepada komodonya tidak negatif, tidak terlalu negatif. Itu tujuan kita. Cuman kan memerlukan mekanisme ini. Nah, tadi sudah disinggung tentang PT Flobamor. Flobamor adalah BUMD ya, Mas ya? BUMD milik pemerintah Provinsi NTT. Dia mengajukan izin penyediaan jasa wisata alam, dan itu di aturan kita di PP 36 2010 Jungto PP 5 tahun 2021 turunan dari UU-CK Undang-Undang 11 2020 yang mengatur terkait usaha berbasis risiko itu ada 2. Satunya izin penyediaan jasa wisata seperti yang sekarang diajukan oleh PT Flobamor, dan yang kedua adalah izin pengusahaan sarana wisata. Itu sah, menurut undang-undang kita sah, dan dia sedang berproses. Flobamor itu menawarkan sebuah paket yang tadi sudah disampaikan ya, kan isu yang rame yang kemarin ada forum masyarakat juga mengajukan surat ke Presiden untuk meninjau kembali itu kenaikan tarif. Sebenarnya bukan begitu. Kalau kenaikan tarif, kalau KLHK itu
menarik PNBP itu berdasarkan peraturan pemerintah. Selama PP nomor 12 tahun 2014 kebalik. PP nomor 12 tahun 2014 tentang pengaturan PNBP, jenis pungutan PNBP di lingkup Kementerian LHK belum berubah. Kita tidak akan kemudian menarik pengunjung masuk ke dalam kawasan melebihi dari ketentuan itu, nggak akan. Tapi kemudian Flowbamor itu menawarkan sebuah paket wisata kepada pengunjung yang di dalamnya termasuk services, jasa apa? Dia disebut dari bandara diantar ke hotel, dari hotel diantar ke pelabuhan, pelabuhan diantar dengan pemandu wisatanya, kemudian di dalamnya include dana konservasi. Kebetulan pemerintah provinsi NTT dengan KLHK itu mempunyai kerjasama untuk penguatan fungsi namanya. Bagaimana menguatkan pengelolaan Taman Nasional Komodo sehingga lebih baik lagi. Ada kerjasamanya dan itu diturunkan kemudian PT Flowbamor mengajukan izin penyediaan jasa wisata tadi. Nah, di dalamnya adalah tadi ada servis, ada dana konservasi yang nanti melalui mekanisme kerjasama ini Pemprov akan memberikan dukungan. Jadi ada keterlibatan publik atau keterlibatan wisatawan untuk juga tidak cuma sekedar ngomong pentingnya konservasi, tapi mereka juga berkontribusi terhadap konservasi itu sendiri dengan memberikan kontribusinya melalui paket intelkan PT Flowbamor. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian itu akan memonopoli? Tentu tidak. Siapapun boleh nanti mengajukan. Nah, dan kebetulan memang Flowbamor itu kan milik BUMD ya, yang memang asli NTT lah gitu beratnya. Karena yang tujuan penyediaan jasa itu lebih ditujukan kepada masyarakat, perorangan maupun badan usaha yang ada secara lokal. Kebetulan Flowbamor pas dengan posisinya dia di NTT. Nah, tadi tentu itu bukan sebuah monopoli, karena nanti semua pun Bang Aldo begitu lulus dari MIPA Matematika UI boleh ngajukan. Itu tinggal konsumen nanti mana yang akan menarik bagi mereka. Apakah saya akan membayar senilai yang ditawarkan Flowbamor berapa itu Mas? 3,7. Sebenarnya 15 ya. 15 juta. Dia tawarnya 15 juta. Itu bisa untuk 4 orang member di dalam 15 juta itu. Itu 15 juta mahal. Kalau saya nggak mau. Kalau saya nggak punya duit. Saya juga. Itu. Apakah dia tertarik mau itu atau tidak? Ya, itu nanti biar pasar yang tapi pada prinsip aturannya nanti pihak lain juga boleh mengajukan izin jasa. Dan selama ini perlu Bapak Ibu ketahui, tur operator malah belum punya izin jasa mereka ya. Belum punya izin jasa. Tapi yang punya adalah KSU, Koperasi Serba Usahanya Komodo, dia punya. Makanya mereka kan ibarat orang kalau jalan Komodo itu pakai tur operator A, tur operator itu kemudian ketika untuk trackingnya dia memberikan kepada naturalized guide yang ada KSU itu. Ada semacam ya kerjasama seperti itu. Tapi kalau tur operator sendiri belum punya. Nah, Flowbamor yang kemudian mungkin jadi pihak pertama di luar KSU yang mengajukan izin. Itu yang kemudian saya sampaikan bahwa nggak ada sebenarnya kemudian monopoli gitu kan. Karena KSU juga punya. KSU, Koperasi Serba Usaha Komodo itu punya izin jasa itu. Untuk pemanduan dia terutama. Tapi kalau ini dia ada jasa transportasi, ada jasa pemanduan, juga ada jasa informasi dengan tawaran itu. Jadi demikian ininya. Nah, bagaimana kemudian ya tentu berapa maksimal yang masuk itu menjadi domain dari KLHK dalam hal ini Balai Taman Nasional Komodo untuk menentukan berapa orang yang bisa masuk ke Taman Nasional Komodo dalam sehari. Naik pesawat saja kan kita ada kuota kan? Ya.
dalam satu bangku pesawat Boeing 737 seri 800 NG hanya 186 orang misalnya. Kan nggak mungkin kemudian kalau lebih dari itu, karena daya dukungnya pesawat yang 186, nggak mungkin dong terima 200 gitu. Yang lain besok lah kalau mau. Nah, sederhananya seperti itulah. Sederhananya itu kayak pesawat tadi, pesawat kapasitas 186, ya itu dalam satu kali ngangkut yang bisa. Kalau ada 190 yang mau ikut, 4 orangnya besok bisanya. Kalau sekarang nggak mungkin dia duduk di tengah kayak bis, nah, gitu. Sederhananya seperti itu. Pakai kursi apa lipat. Nah, sebenarnya begitu ini ya. Nah, kami pun apa namanya? Ini masih dalam tahap karena izinnya juga sedang proses ya. Ibu juga, Bu Menteri juga mendrive bertahap. Kalian nawarin dulu, kalian uji coba dulu deh sistemnya itu bener atau enggak. Jangan-jangan ntar macet-macet misalnya gitu. Kalian uji coba dulu. Ada tentu sosialisasi, penting sosialisasi. Jangan sampai kemudian begini. Ada miss karena belum ada sosialisasi, karena komunikasi yang kurang baik. Kemudian orang nangkap sepotong-sepotong. Kayak sekarang terjadi kan orang nangkap sepotong-sepotong. Bisa jadi ya namanya kalau media kan sekarang bad news is good news kan. Berita jelek itu jadi berita bagus buat mereka. Karena apa? Clickbait-nya naik pasti. Nah, makanya berita-beritanya cenderung kalau saya baca di sepotong-sepotong. Seolah-olah kenaikan tarif sekian juta. Ini nanti jadi hanya PT Flobamor yang Anda pun bisa nanti untuk mengajukan itu kalau mau gitu. Karena memang aturannya boleh. Nah, tinggal mekanisme pengaturan berapa kuota itulah ya di domainnya Balai Taman Nasional nanti. Apakah mau model sekarang kalau pesawat kan travel A ini blok 10 kursi, travel B ngeblok 20 kursi, travel Loka 100 karena dia duitnya banyak misalnya, itu teknis banget lah, saya nggak mau masuk ke ranah situ. Itu pengaturan yang sangat teknis sekali. Tapi bahwa tujuan kami lakukan pembatasan dengan kuota, dan itu tidak hanya di Komodo, yang penting Anda ketahui. Semua taman nasional sekarang menerapkan itu. Biar nggak terjadi, ya bagaimanapun kalau kata Pak Jokowi kan COVID itu masih ada loh, kita nggak mau juga kemudian ada kerumunan massa yang luar biasa, misalnya kayak di Penanjakan, Bromo, makanya kita semua kawasan kita batasi dengan kuota. Mungkin gitu Bang Aldo, ini pengantar tapi panjang sekali saya ya. Sorry saya kalau udah dikasih kadang-kadang